Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kita semua kecuali itu atas izin Allah. Jadi kita harus meyakini, menjadi keyakinan kita bahwasanya di bulan Safar ini tidak ada karena sebab bulan Safar itu kita mendapat kesialan. Bukan karena bulan Safar lalu kita mendapatkan suatu kesialan, bukan. Karena Allah katakan tidak ada suatu musibah apapun itu, sekecil apapun maupun besar, kecuali semuanya atas izin Allah. Jadi salah bagi mereka yang beranggapan, yang memiliki keyakinan bahwasanya karena sebab bulan Safar dia mendapatkan musibah kesialan. Ini salah lah. Dan itu dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, la adwa wala tiarah wala hamah wala safara. Tidak ada penyakit yang menular kecuali atas izin Allah, dan tidak memberi dampak lah burung. Jadi dulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang dahulu, mereka kalau keluar rumah tiba-tiba burung lewat sebelah kanan, mereka beranggapan itu tanda daripada kebaikan karena sebab burung tadi. Kalau burung lewat sebelah kirinya, oh itu tanda keburukan, kesialan. Tidak ada seperti itu. Nabi patahkan itu, Nabi bantah itu, tidak memberikan manfaat atau mudarat. Walahamah lah, atau burung hantu juga tidak beri manfaat. Dulu kan kadang kita di kampung adalah yang pernah melihat burung hantu. Burung, ujar orang Banjar itu kulai-kulai buat lah. Pernah pian tahu? Bunyinya kulai-kulai buat, ya kulai-kulai buat. Ada pian tahu lah. Jadi bilanya ada burung itu, nah ini sama. Ujar Nabi 1400 tahun yang lalu itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, jangan takutan. Tidak beli sial dia burung hantu tadi. Jadi dulu di kampung kita bilanya ada burung hantu itu berhinggap lah di pohon, kulai-kulai buat jalah. Nah ini kan bunyinya kayak itulah. Itu kada lawas ada orang meninggal. Ujar keyakinan bahari lah. Kulai-kulai buat, ya bilanya di kulai-kulainya dibuat dalam kubur, maksud orang tuha kayak itulah bahari. Nah ini keyakinan jahiliyah, tidak ada seperti itu. Dibantah oleh Nabi. Wala safara, begitu pula bulan Safar tidak berikan kesialan. Bulan itu sama daripada makhluk Allah, ciptaan Allah. 12 bulan itu sama kedudukannya di sisi Allah. Jadi bulan tidak akan memberikan kesialan. Cuman kadang kita memang disuruh berdoa. Lah itu bagus namanya. Itu salafun soleh punya kerjaan. Itu salaf kita punya kebiasaan berdoa lah di bulan Safar. Ya jangankan di bulan Safar, di bulan yang lain pun seperti itu. Atau pula kadang lah Allahumma ya Allah, Allahumma kfinal bala. Allah apa? Hari Selasa itulah. Nah itu karena sebab hari, tetapi Selasa tidak berikan kesialan. Cuman memang dianjurkan berdoa. Atau juga kalau malam-malam lah, pian disuruh Nabi itu jangan menaruh gelas yang ada isi airnya atau wadah yang isinya ada itu dalam keadaan terbuka di waktu malam. Nah ini anjuran Nabi. Kenapa? Bisa masuk penyakit, maka ditutup. Atau minimal tidak ada penutup yang bisa menutup seluruhnya. Barang aja satu ranting yang kecil, satu bilah yang kecil untuk menutup.
Walaupun secara akal kan kalau ada yang hendak masuk ini kada kau menahani. Tetapi ini sunnah Nabi. Kenapa? Kalaunya ini terbuka, lalu di waktu malam tadi dia terbuka, pian minum, bisa jadi pian dapat penyakit. Nah ini ada seperti ini, cuman bukan karena sebab waktunya, bukan. Karena sebab bulannya, bukan. Karena apa? Ujar Nabi, bulan Safar itu tidak mengandung kesialan. Bahkan beliau buktikan lah, untuk menentang adat tersebut, Nabi SAW mengawinkan putri tercinta beliau, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau kawinkan putrinya dengan Sayyidina Ali itu pada bulan Safar. Artinya apa? Perkawinan di bulan Safar tidak mengandung kesialan. Bahkan dalam riwayat Nabi melakukan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah itu dimulai pada bulan Safar. Kalau memang bulan Safar itu bulan sial, tentu Nabi tidak memulai perjalanan mulianya di bulan Safar. Bahkan dalam riwayat baginda Rasul sendiri pun menikah dengan Sayyidah Khadijah itu di bulan Safar. Makanya kita lihat dari guru-guru kita, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, mudah-mudahan Allah melindungi beliau, mensehatkan beliau dan memanjangkan umur beliau, menikahkan putrinya, mengawinkan anaknya itu di bulan Safar. Beberapa kami dapati itu mereka menikah di bulan Safar. Artinya apa? Mereka semua menentang adat jahiliyah. Ini bukan adat wahini aja, adat daripada sebelum zaman Nabi SAW. Malahan ada yang beranggapan orang yang lahir di bulan Safar itu punya temperamental, penyarikan, emosian. Kenapa? Bulan Safar. Ini ulun kada terima lah. Kenapa? Karena ulun lahir bulan Safar. Pas 16 Safar. Kalau Ibn hendak motong akan kambing lah, 16 Safar ulun lahir. Ini kada terima gitu lah. Karena apa? Ada orang yang bisa memilih mau lahir tanggal apabila, mau lahir bulan apabila. Ada. Kalaunya kawa ya lahirlah bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal. Tetapi adalah manusia yang kau memilih. Likulli ummatin ajal. Kita ini punya ajal. Mau lahir bulan Safar, mau lahir bulan apapun, semuanya sama. Kenapa? Bulan Safar tidak memberikan kesialan kemudaratan. Jadi janganlah kasihan tertuduh bulan Safar. Ini lahir bulan Safar, ini emosian, ini penyarikan orangnya, inilah penyialan. Nah ini kita tidak terima lah. Nah kada terima inilah. Nah tidak ada lah. Lalu ada sebagian di antara kita mendapati riwayat-riwayat yang mengatakan Rabu terakhir lah. Kalau orang Jawa bilang Rabu Wekasan. Kalau orang Banjar bilang Arba Mustakmir lah. Rabu terakhir daripada bulan Safar. Itu akan diturunkan banyak bala lah. Seringlah ini. Bagaimana riwayat-riwayat tersebut? Kita tidak usah ikut riwayat yang banyak. Ada yang mengatakan itu bala, ada riwayatnya. Ada yang mengatakan itu riwayat dhaif, tinggalkan. Ada yang mengatakan itu riwayatnya sahih, bisa juga kita tinggalkan. Kenapa? Karena ketika seperti ini, ketika ulama sudah berselisih pendapat, maka kata Imam Abdullah bin Alawil Haddad apa? Ilzam kitab Allah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslaf. Apa maksudnya? Kata Imam Abdullah bin Alawil Haddad, berpegang kepada kitab Allah, mengikuti sunnah dan menteladani para salaf. Para salaf-salaf kita sudah urusan seperti ini mereka akan berlepas tangan. Kalau sudah urusan berbeda pendapat, mereka akan berlepas tangan. Apa yang mereka ambil? Mereka mengambil daripada salaf-salaf, perbuatan salaf yang mana mereka bukan hanya punya keilmuan,
tetapi mereka punya keluhuran di dalam akhlak. Apa pekerjaan para salaf? Mereka biasanya kalau sudah Rabu akhir tersebut, Arba Mustakmir tersebut, mereka biasanya pergi rekreasi. Pergi rekreasi untuk apa? Bahwasanya mereka membuktikan mereka tidak takut dengan Rabu terakhir. Tapi bukan juga dengan cara sombong. Mereka tetap keluar di waktu Rabu rekreasi lah, pergi tamasya, tetapi sambil berzikir, sambil berdoa, sambil baca maulid, sambil baca wirid. Ini yang kita lihat daripada guru-guru kita. Alhamdulillah, kami punya guru Sayyidil Habib Haidarah. Biasanya kalau sudah Rabu terakhir, kita ke pantai, rekreasi. Begitu pula kita lihat daripada Sayyidil Habib Umar. Beliau pergi ke kebun, lah, baca kasidah di sana, makan-makan, rame. Kenapa? Itu membuktikan mereka tidak takut kepada Rabu terakhir, tetapi hanya takut kepada si pemilik Rabu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap dalam keadaan tafakur lah. Mereka jalan-jalan, safiru tasihu. Orang yang jalan-jalan itu menyenangkan, mensehatkan. Hati sehat supaya tidak punya pikiran macam-macam, punya pikiran yang negatif, punya pikiran yang kada baik. Maka itu yang mempengaruhi kita. Di dalam agama ini ada istilah tafaul, lawannya tasyaum. Tafaul itu kita mentakwilkan suatu kegiatan dengan takwil yang baik. Jadi kalaunya kita berpikiran positif tadi dengan Rabu terakhir, maka itu yang akan kita dapat. Tetapi kalau pian tasyaum, berpikirannya tidak baik lah, mentakwilkannya, mengartikannya tidak baik, maka itu yang pian dapat. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku bersama sangkaan hambaku. Kalau pian sangka itu bala bertubi-tubi, akhirnya apa? Pian kedua nih di rumah aja beganalah. Kenapa kada keluar? Ini Rabu terakhir, ini bala mana-mana bala, mana-mana bala. Oh, ini hati-hati lah. Nah, salaf kita mereka keluar lah. Mereka jalan-jalan. Nah, ini Rabu terakhir, pian jangan di rumah aja, keluar. Tetapi tetap keluarnya dalam keadaan yang baik. Nah, jadi jangan beranggapan bulan Safar itu bulan sial. Tidak ada bulan itu yang sial. Kenapa? Itu semua makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi kita harus menerima. Ini bulan adalah bulan yang baik. Yang hendak kawin, ayo silakan kawin, jangan takutan. Kada usah menunggu bulan yang selain Safar misalkan. Kada apa-apa, kawin bulan Safar. Kenapa? Sayyidah Fatimah kawin bulan Safar. Jangan takutan. Kina anak lahir bulan Safar. Jangan takutan. Banyak ulama yang lahir bulan Safar. Biar lahir. Berarti banyak aja yang jadi ulama. Alhamdulillah banyak. Coba bilang dia. Yang meninggal bulan Safar banyak juga ulama. Artinya apa? Bulan Safar bulan seperti bulan-bulan yang lainnya. Yang maulah bulan Safar itu kada baik adalah prasangka kita, adalah takwil kita, tasyaum tadi. Kita menyangka, kita mengartikan yang kada baik tadi. Nah, bisa jadi malah mendapatkan yang seperti itu, Bian. Jadi kan ada orang biasanya lah, kalaunya hendak tulak haji, orang tulak haji, pian melihatlah, kina bilanya hari Arafah itu atau sebelum hari Arafah, orang di rumah kan beulah agar. Orang Banjar inilah punya kebiasaan beulah agar. Ada keluarga berangkat haji, nang di rumah beulah agar. Agar, esnyor lah, banyu dibagi-bagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang nang di sana melaksanakan haji oleh keluarga tadi kada kapanasan jarlah. Kan agar dingin lah, esnyor dingin lah, banyu dingin. Atau di Jawa lah, di daerah Jawa itu juga ada, mereka punya kebiasaan kalau ada keluarganya berangkat haji, mereka naruh air minum di depan rumah. Maksudnya apa? Disumbangkan, siapa yang mau minum diberikan. Untuk apa itu? Untuk mereka beranggapan supaya di sini mereka dingin-dingin, di sana juga dapat dingin. Ini tafaulan. Nah, ini tafaulan. Kalau tasyaum bagaimana? Lapian beranggapan. Seperti tadi ada burung lah. Ah, ini tasyaum namanya. Atau kulai-kulai buat tadilah. Kulai-kulai buat jalan. Nih pian.
Nih, wah ini kedesuah lagi Bang mendengar lah. Kenapa? Hutannya habis sudah. Kalau bahari ada kulai-kulai buat itu. Kulai-kulai buat, ya ulut ingatnya kayak itu bunyinya lah. Kulai-kulai buat, itu burung hantu, burung buak, jelah burung buak. Udah wadah kita nyambatnya burung buak. Jadi bilanya ada itu kulai-kulai buat, ya kulai-kulai buat, ya. Nah ini kan lawas ada yang meninggal tuh, nah ini enggak ada seperti itulah. Enggak ada seperti itu. Nah, jadi bulan Safar adalah sebagaimana bulan yang lain. Kalau pian merasa takut dengan arba mustakmir tadi, banyak doa. Tetapi bukan takut dengan rabunya, bukan pian meyakini dengan banyaknya bala, tetapi pian harus yakin ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun kecuali atas izin Allah. Berarti apa? Setiap sesuatu yang menimpa kita semuanya adalah kehendak Allah, bukan karena sebab rabunya, bukan karena safarnya atau lain sebagainya lah. Jadi mudah-mudahan kita harus kembali seperti salaf kita, ilzam kitaballah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslab. Berpegang kepada kitab Allah, mengikuti sunnah dan menteladani para salaf, maka niscaya kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Inilah yang dipegang oleh salaf-salaf kita. Oh, salaf-salaf kita mereka tidak takut keluar rumah lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pegang. Ilzam kitaballah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslab. Insyaallah kita dapat hidayah.